Desa Rawasari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Hampir 30 hektar lahan padi sawah di Kabupaten Batanghari gagal panen. Pertamina operasikan 25 SPBU di Jambi yang buka 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 21 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Viola Esanofrani. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, curah hujan yang tinggi disertai meluapnya Sungai Batanghari membuat puluhan rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai 15 hingga 20 cm. Sudah 2 hari, puluhan rumah warga di Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Beberapa fasilitas pelayanan publik, rumah ibadah, sekolah, ruas jalan, perkebunan, dan pertanian sudah digenangi air. Akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir, membuat meluapnya air Sungai Batanghari hasil dari kiriman kabupaten tetangga. Banjir ini juga diperparah dengan banjir rob atau pasang surut air laut dalam hitungan jam. Meski banjir, warga memilih bertahan di rumahnya. Kepala Desa Rawasari Abdul Rokib mengatakan, sedikitnya ada 80 rumah yang terdampak banjir. Kendati demikian, banjir tidak seluruhnya masuk ke rumah warga, sebab hampir mayoritas rumah warga berbentuk rumah panggung. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, banjir ini tidak terlalu parah. Di desa kami kondisinya dalam keadaan banjir yang sudah tergenang ada sekitar 80 rumah. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Desa Rawasari agar berhati-hati, waspada dalam menghadapi banjir ini, terutama dari hewan-hewan melata. Pihak desa terus mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, serta waspada terhadap hewan liar seperti buaya hingga ular, karena desa tersebut dekat dengan Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Akses jalur transportasi darat dari Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam menuju 2 desa di Kecamatan Pauh, yakni Desa Kasang Melintang dan Pangkal Bulian masih lumpuh. Kondisi ini diperparah dengan lahan pertanian kebun sawit yang turut terdampak banjir. Bencana hidrometeorologi berupa banjir masih berdampak terhadap ribuan masyarakat di 2 desa dalam Kecamatan Pauh, yakni Desa Kasang Melintang dan Desa Pangkal Bulian. Hingga kini bencana banjir yang meredam dan memutus jalur transportasi darat sudah memasuki pekan kelima. Kepala Desa Kasang Melintang Syahrul mengatakan, meski bencana banjir tidak mengganggu aktivitas masyarakat desa, namun jalur transportasi antar desa maupun ruas jalan ke perkebunan sangat berdampak karena masyarakat tidak bisa memanen buah sawit menggunakan kendaraan roda 2 hingga roda 4. Saat ini ruas jalan utama dari Desa Lubuk Kepayang masih terendam banjir. Meski surut, kendaraan belum bisa melintas. Masyarakat yang hendak pergi ke ibu kota, kecamatan, dan kabupaten bisa melintas jalur sungai, serta ruas jalan perkebunan perusahaan yang masih terendam namun bisa dilalui kendaraan trail dan sejenisnya. Ini adalah pasca banjir yang minggu kelima, bahwasanya pada hari ini kita masih melewati jalur jalan perusahaan untuk menuju ke ibu kota kabupaten. Namun jalan dari Desa Kasang Lubuk Kepayang sampai saat ini masih terendam banjir. Jadi untuk lebaran ini masuk hari lebaran, mungkin masyarakat masih beraktivitas lama-lamanya menuju ibu kota itu
melalui sungai. Masyarakat yang hendak menggunakan jalan perusahaan terpaksa harus memutar dan memakan waktu yang lama. Begitu juga dengan sarana transportasi sungai berupa pompong. Pemerintah daerah diminta untuk mencarikan solusi terkait bencana hidrometeorologi yang melanda desa Pangkal Bulian dan Kasang Melintang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Banjir yang merendam lahan persawahan milik petani di Kabupaten Batanghari menyebabkan sebagian sawah mengalami gagal panen. Terdata 295 hektar lahan sawah terdampak banjir dan 30 hektar terancam fuso. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan, dari hasil inventarisir luas lahan yang terdampak banjir mencapai 295 hektar lahan padi sawah akibat meluapnya debit air Sungai Batanghari. Dari jumlah lahan yang terendam tersebut, hampir 30 hektar lahan padi sawah mengalami fuso atau gagal panen. Rata-rata padi yang terendam berusia 15 hari sampai 1 bulan. Jumlah lahan tanaman padi yang terdampak banjir tersebut berada di 7 kecamatan. Data ini pun hampir dipastikan dapat kembali berubah, mengingat masih ada beberapa lahan pertanian padi sawah milik petani yang belum terdata maksimal. Itu 295, kemudian yang puso itu 30, sekian hektar. Artinya ini data per hari ini. Data ini berkembang seiring dengan pasang surutnya air atau kenaikan dari debit Sungai Batanghari. Di musim hujan begini terus ya pasti khawatiran kita. Farizal khawatir jika banjir terus merendam areal persawahan padi, maka akan semakin berdampak sulitnya memenuhi target program pemerintah pusat dalam mencapai swasembada pangan di tahun 2025 ini. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Muaro Jambi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah hingga 30 Maret 2025. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap luapan air susulan dari bagian hulu sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah hingga 30 Maret 2025 mendatang. Sekretaris BPBD Dodi Dorista mengatakan, perpanjangan status ini menyikapi 6 kecamatan yang masih dilanda banjir dan ketinggian muka air Sungai Batanghari yang masih tinggi, yakni 14,95 meter atau berada pada siaga 1. Sementara untuk wilayah bagian hulu seperti di Kecamatan Jaluko, kondisi debit air sudah mulai surut. Namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kiriman air dari wilayah Kabupaten Tebo dan Batanghari. Ada penurunan sedikit, tapi melihat dari BMKG akan luapan dari hulu itu belum begitu signifikan. Seketika air hulu sampai ke kita akan naik lagi TMA kita. Perkirakan berapa hari Pak air bagian hulu sampai ke Muaro Jambi ini? Saya rasa 1 minggu ke depan tuh ada peningkatan lagi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini terus mendistribusikan bantuan paket sembako bagi warga korban banjir. Bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga, mengingat aktivitas warga masih terganggu dampak dari luapan Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi puncak musim penghujan di Kota Sungai Penuh akan terjadi hingga bulan April dan berakhir minggu ketiga bulan Mei 2025. Selain itu akan terjadi curah hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi musim penghujan di Kota Sungai Penuh akan terjadi hingga bulan April dan berakhir pada minggu ketiga bulan Mei tahun 2025 mendatang. Selain itu, BMKG juga memprediksi terjadinya curah hujan tinggi pada sore hingga malam harinya. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsi, mengatakan, berdasarkan prediksi tersebut, masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh diminta untuk waspada dengan ancaman bencana alam. Karena musim hujan yang terjadi dapat menyebabkan berbagai bencana alam di Kota Sungai Penuh, seperti banjir bandang serta tanah longsor. Musim penghujan untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ini akan berlangsung hingga April 2025. Jadi bulan Maret ini masih merupakan puncak-puncak musim penghujan.
Nah, prediksinya hari ini nanti akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada sore dan malam hari. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD serta Dinas PUPR Kota Sungai Penuh untuk selalu siaga membantu masyarakat jika terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, tim operasi ketupat siagakan belasan alat berat di sejumlah titik rawan bencana. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, guna pengamanan dan pemantauan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 130 personil disiagakan. Personil tersebut akan disebar ke 4 pos. Sebanyak 130 personil gabungan dikerahkan dalam operasi ketupat wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 13 hari, dimulai dari 26 Maret hingga 8 April 2025. Ratusan personil pasukan gabungan tersebut dikerahkan untuk pengamanan kegiatan masyarakat. Pasukan sebanyak itu terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta elemen masyarakat. Mereka bertugas mengamankan sejumlah objek seperti masjid dan lapangan yang akan digunakan menunaikan sholat Idul Fitri. Tempat-tempat wisata juga menjadi target pengamanan. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Maulia Kuswicaksono mengatakan, ada 4 pos pelayanan dan pengamanan yang didirikan dan menjadi prioritas pemantauan selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, yakni di Kecamatan Geragai, perbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, Nipah Panjang, Muara Sabak Barat, dan Bendahara Ulu. Bagi masyarakat yang hendak mudik, baik keluar maupun masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan merasa lelah agar bisa segera merapat ke pos yang telah tersedia. Pada pengamanan Idul Fitri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Untuk personil yang dilibatkan dalam operasi ketupat tahun 2025 ini untuk wilayah hukum Polres Tanjung Timur, itu kalau untuk Polri-nya sendiri sekitar 130 personil. Itu sudah dengan berbagai di Polsek, dan nanti mungkin ada tambahan dari beberapa unsur TNI dan stakeholder pemerintahan yang terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Memasuki Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kapolres mengingatkan masyarakat untuk memastikan keamanan rumah yang akan ditinggal pergi. Masyarakat juga diminta untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah guna keamanan bersama. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, selama mudik Lebaran, tim operasi ketupat siagakan belasan alat berat di sejumlah titik rawan bencana. Belasan alat berat itu diharapkan dapat mempercepat penanganan jika terjadi bencana selama mudik Lebaran. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi mencatat ada 12 titik rawan bencana yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Mengantisipasi hal tersebut, tim operasi ketupat menyiapkan 12 alat berat yang disebar di titik tersebut. Penyiagaan alat berat ini nantinya untuk menanggulangi jika terjadi bencana selama mudik Lebaran. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, alat berat akan disiagakan di pos-pos pelayanan yang telah didirikan tim operasi ketupat 2025. Selain alat berat, tim juga menyiapkan perahu karet, alat kesehatan, dan lain-lain yang menunjang kenyamanan para pemudik. Sementara itu, tim operasi ketupat juga telah memetakan jalur-jalur alternatif yang dapat disiapkan bila terjadi jalan putus akibat bencana banjir seperti yang terjadi di Kabupaten Bungo. Jalur alternatif tersebut diharapkan dapat membantu para pemudik agar tetap sampai ke tujuan.
Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama arus mudik dan balik lebaran, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 25 SPBU di Jambi untuk beroperasi selama 24 jam. Pengaktifan SPBU selama 24 jam tersebut guna memenuhi kebutuhan BBM yang diprediksi meningkat selama arus mudik. Pertamina Patra Niaga mengaktifkan 25 SPBU di Jambi untuk beroperasi 24 jam selama arus mudik lebaran tahun 2025. Pengaktifan SPBU selama 24 jam tersebut guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak BBM yang diprediksi meningkat selama arus mudik dan balik. Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Jambi, Misbah Bukhori mengatakan, pengaktifan 24 jam layanan SPBU ini akan dimulai dari tanggal 20 hingga arus balik lebaran tahun 2025. 25 titik SPBU ini tersebar di kabupaten kota, terkhusus di jalur lintas Provinsi Jambi. Dan diharapkan dengan pengoperasian ini kebutuhan BBM yang diprediksi meningkat dapat terpenuhi. Ya, terima kasih. Untuk persiapan menjelang Idul Fitri, kita membentuk tim Satgas Ramadan dan Idul Fitri yang dimulai mulai kemarin tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 13 April 2025. Tentunya kami mempersiapkan stok untuk memenuhi peningkatan kebutuhan BBM maupun LPG. Selain mengaktifkan SPBU selama 24 jam, Pertamina juga akan menambah jumlah mobil tangki selama periode tersebut. Penambahan ini guna memastikan ketersediaan bahan bakar tetap aman saat arus mudik dan balik lebaran. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya, Gubernur Al-Haris terima audiensi Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Menjadi bagian penting untuk mendukung kinerja PLN dalam memberikan layanan energi listrik bagi daerah, Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi jajaran keluarga PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menerima General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Adi Herlambang. Penerimaan jajaran keluarga PLN Unit Induk Distribusi S2JB itu dilakukan di pendopo rumah dinas Gubernur Jambi dalam suasana kekeluargaan. Gubernur Al-Haris menjelaskan, berdasarkan hasil audiensi ini, PLN Unit Induk Distribusi S2JB memiliki surplus pasokan listrik. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk mendatangkan investor dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Jaminan surplus energi listrik untuk wilayah Provinsi Jambi akan memberikan rasa aman bagi para calon investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Al-Haris meminta seluruh masyarakat untuk menyadari pentingnya peran PLN dalam memberikan layanan energi listrik. Bersama menjaga jaringan listrik yang ada di Provinsi Jambi menjadi bagian penting untuk mendukung kinerja PLN. Ini kan sangat mungkin sekali ketika investasi industri Jambi dikembangkan. Nah, PLN sudah siap mendukung kita. Dan hari ini PLN sudah surplus nih. Sudah melebihi, artinya apa? Artinya tinggal lagi teman-teman kita dari pihak-pihak swasta yang ingin berinvest di Jambi, ya kita dorong gitu. Ya, silakan ke Jambi investasi, tidak ada masalah dengan energi kita. Kita punya energi cukup, bahkan lebih hari ini. Kita punya cadangan cukup ya, ada 1.800 ya kelebihan kita, surplusnya. Pada semester 2 tahun 2025, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu akan mendapatkan pasokan listrik sebesar 1.300 MW yang masuk dari pembangkit listrik Kerinci Merangin Hidro. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengikuti rapat bersama investor asal Cina. Rapat ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan Muaro Jambi tanpa sampah. Persoalan sampah menjadi perhatian serius bagi Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Komitmen mewujudkan Muaro Jambi tanpa sampah selaras dengan program unggulannya bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir. Semakin seriusnya mewujudkan Muaro Jambi tanpa sampah, pada Kamis siang kemarin, Bupati Bambang Bayu Suseno bertemu langsung investor Cina Everbright Group, yang merupakan badan usaha milik negara Cina. Di hadapan Bupati, investor memaparkan konsep pengelolaan sampah dengan penggunaan teknologi. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan pertemuan ini bagian dari langkah pemerintah dalam mewujudkan Muaro Jambi tanpa sampah. Penanganan sampah dari hulu hingga ke hilir telah dilakukan pemerintah daerah, yakni dengan gerakan 3R, reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang sampah. Dalam menuntaskan persoalan sampah, Kabupaten Muaro Jambi juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Jambi. Kerjasama ini bukan hanya sampah, namun juga pendidikan, kesehatan, dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu kita urai, sehingga kerjasama itu akan kita bisa bangun dengan kesepahaman bersama. Contoh tadi misalnya persampahan, kita juga Muaro Jambi punya tagline Muaro Jambi tanpa sampah. Sampah menjadi sebuah komoditi yang memang harus diolah, kemudian menghasilkan, dan tentu secara lingkungan bisa dapat bersih dan masyarakat juga tidak terganggu. Data dari Dinas Lingkungan Hidup, setiap harinya Muaro Jambi menghasilkan 59 ton sampah. Ribuan ton sampah ini dikelola di TPA Bukit Baling milik pemerintah Muaro Jambi di luas lahan 10 hektar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban terdampak banjir, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil Jambi, Elviana, memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir di 7 desa dari 2 kecamatan dalam Kabupaten Tebo. Anggota DPD Republik Indonesia Dapil Provinsi Jambi, Elviana, menyalurkan langsung bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Kabupaten Tebo pada Kamis siang 21 Maret 2025. Penyaluran dilakukan di 7 desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tebo Tengah dan juga Kecamatan Sumai, yang dikunjungi bersama pimpinan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Jambi. Bantuan yang diberikan berupa beras dan juga sembako. Elviana didampingi Sekretaris Daerah Tebo secara langsung mendatangi satu persatu desa yang terdampak banjir. Anggota DPD Republik Indonesia Elviana mengatakan, dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan, diutamakan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada para korban banjir, salah satunya Kabupaten Tebo. Reses kali ini saya isi dengan mengutamakan mengunjungi korban banjir di kabupaten-kabupaten terdampak. Selesai batang hari bunga, hari ini kita tiba di Tebo. Di ini kita turun bersama PT PNM. Jadi nasabah yang hadir ini adalah semuanya nasabah dari program pinjaman Umi Mekar yang dikelola oleh PT PNM. Alhamdulillah kami didampingi full oleh Pemkab Tebo. Berbagi senang Bu ya? Dapat apa hari ini? Bantuan yang disalurkan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda musibah banjir. Bantuan diberikan untuk warga terdampak banjir di 7 desa, yakni Desa Semabu, Mengunjayo, Jati Belarik, Tengah Ulu, Kelurahan Pasar Tebo, Bedaro Rampak, dan Puntikalo. Kegiatan yang disebut baik oleh masyarakat tersebut juga turut didampingi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan, seperti OJK, Bank Jambi, BRI, maupun lainnya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, SKK Migas Petrochina International Jabung Ltd berikan bantuan korban terdampak banjir di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembagian paket sembako diberikan kepada korban terdampak banjir di beberapa desa di Kecamatan Batang Asam. Cuaca ekstrim dan tingginya intensitas hujan membuat debit air sungai meningkat dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Beberapa desa yang terdampak banjir yakni Desa Tanjung Bojo, Desa Suban, Desa Kebun, dan Desa Sungai Badar, Kecamatan Batang Asam. SKK Migas Petrochina International Jabung Ltd kembali menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan penanggulangan bencana banjir untuk warga terdampak.
SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd bersama Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir yang dipusatkan di Masjid Riyadus Solihah, Desa Tanjung Bojo. Bantuan diberikan kepada 189 kepala keluarga dengan rincian 103 kepala keluarga di Desa Tanjung Bojo, di Dusun Kebun 49 KK, Desa Suban 18 KK, dan Desa Sungai Badar 19 KK. Bantuan yang disalurkan bersumber dari PetroChina, Dinas Sosial, BPBD, dan Basnas Tanjung Jabung Barat. Mewakili manajemen PetroChina International Jabung Ltd, M. Yusuf selaku staf Komdep mengatakan bantuan yang disalurkan sebagai wujud kepedulian dari perusahaan terhadap warga masyarakat Tanjung Jabung Barat. Pada kegiatan ini, PetroChina memberikan bantuan sebanyak 115 paket sembako. Daerah terdampak bencana banjir di salah satu kecamatan Sungai Asam ini merupakan satu kontribusi yang bisa kami berikan kepada masyarakat sekitar ini berupa beberapa bahan sembako yang bisa membantu untuk meringankan beban keluarga yang ada di sekitaran Kecamatan Batang Asam ini, sehingga bisa memberikan suatu keringanan di bulan Ramadan ini. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPBD untuk meringankan beban ini. Semoga bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang baik di sekitaran warga sekitar di Kecamatan Batang Asam. Jumlah paket yang kita serahkan hari ini Pak? Kami jumlah paket itu ada 115 paket yang untuk di beberapa desa yang ada di sini. PLT Kadis Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Revi Yendri, mewakili pemerintah kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih kepada SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd yang telah turut meringankan beban masyarakat terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PetroChina hadir di Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam sebagai bentuk respon cepat terhadap warga yang terkena banjir. Cuaca ekstrim dan musibah banjir tidak hanya terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tapi juga di beberapa wilayah di provinsi lain di Indonesia. Kami dari Dinas Sosial terima kasih sekali kepada PetroChina yang telah membantu masyarakat Kecamatan Batang Asam dalam musibah banjir yang hari Kamis tanggal 15 kemarin sebanyak 115 paket. Saya berharap ke depannya PetroChina tetap berkontribusi untuk bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena memang hal-hal sebelum ini sering dilaksanakan oleh PetroChina. Di tahun 2023 kemarin juga ada bantuan dari PetroChina. Kepala Desa Tanjung Bojo, Kecamatan Batang Asam, Rosdan, memberikan apresiasi kepada Pemkab dan PetroChina yang telah cepat tanggap dalam merespon musibah bagi warga terdampak banjir. Bantuan paket pangan ini tentu sangat dibutuhkan untuk meringankan beban warga, terlebih di bulan Ramadan. Pemerintah desa sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada PetroChina International Jabung Ltd. Pertama kami dari pemerintahan desa dan Bojo mengucap terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PetroChina. Semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi warga kami yang terdampak banjir, Pak. Kemudian ke depannya kami berharap agar bantuan kembali disalurkan kepada warga kami sehingga bisa membantu warga kami yang terdampak banjir ataupun yang lain sebagainya. Banjir ini penyebabnya tahunan Pak kan? Banjir ini banjir tahunan Pak, itu setahun sekali itu pasti. Kebetulan tahun ini tingkat hujan terlalu tinggi sehingga tahun ini sudah 3 kali banjir Pak. Masalahnya apa? Masalahnya penyempitan sungai, kedua itu pengundulan hutan di hulu, kemudian kurangi masyarakat untuk membuang sampah. Pemberian bantuan sembako diserahkan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat yang disaksikan oleh M. Yusuf dan Resmanudin selaku perwakilan dari SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd. Pada kegiatan ini SKK Migas PetroChina International Jabung Ltd diwakili staf Komdep M. Yusuf dan Resmanudin. Sedangkan dari pemerintah kabupaten langsung dihadiri Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat bersama OPD terkait lainnya. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Bungo melalui tim pengendalian inflasi daerah menggelar kegiatan pasar murah. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar operasi pasar atau pasar murah. Kegiatan tersebut dipusatkan di Gedung Dharma Wanita dan dibuka PLT Kadis Perindakop mewakili Bupati Bungo. Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan selama 4 hari, terhitung sejak 20 hingga 24 Maret 2025. PLT Kadis Perindakop Yudi Prawira mengatakan, pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Selain itu, pasar murah ini juga sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi, serta menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok, terutama pada bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita melakukan operasi pasar bahan pokok penting, tujuannya untuk membantu masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini. Kita kerjasama dengan Bulog, ada beras, ada tepung, kemudian ada minyak goreng, kemudian juga dengan OPD terkait dari Dinas Peternakan, ada telur, ayam, dan ikan. Dari Dinas Ketahanan Pangan juga ada beras juga, cabai merah, dan bawang merah. Kemudian kita juga mengajak distributor yang ada di Kabupaten Bungo untuk ikut berpartisipasi, dan mereka menyediakan ada mie instan, bumbu-bumbu, tepung, dan gula. Harga barang yang dijual di operasi pasar murah tersebut yakni beras SPHP 5 kg Rp60.000, minyak kita 1 kg Rp15.000, telur ayam ras per karpet Rp46.000, tepung beras Rose Brand 500 gram Rp7.000, gula pasir Rose Brand 1 kg Rp17.000, daging ayam potong 1 kg Rp32.000, minyak goreng Rose Brand 1 liter Rp18.500. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi gelar paket sembako murah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Sebanyak 250 paket sembako disiapkan untuk membantu masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan. Sebanyak 250 paket sembako disiapkan oleh Ikatan Keluarga Alumni Semanfa untuk membantu masyarakat Kota Jambi. Paket sembako tersebut dijual murah dalam bazar Ramadan yang digelar di SMA Negeri 4 Kota Jambi Kamis kemarin. Paket sembako tersebut berisikan 5 kg beras, minyak goreng, gula, tepung, dan 1 botol madu. Masyarakat dapat menebus paket sembako tersebut seharga Rp40.000 dari harga normal yang mencapai Rp120.000. Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Semanfa, Afriansah Nur mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian para alumni SMA Negeri 4 Kota Jambi dari berbagai angkatan. Paket sembako murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan orang tua siswa yang membutuhkan. Kami dari alumni SMA Negeri 4 dari berbagai angkatan sebelum buka puasa kemarin, sebelum puasa ya, ada ide untuk mencoba membantu memberikan yang terbaik untuk alumni dan untuk keluarga SMA Negeri 4. Nah, pertama memang tadinya kita mau coba membuat semacam bazar murah ya. Nah, tapi karena waktu, terus akhirnya kita sepakati, kita menyiapkan paket sembako murah dengan subsidi. Tadi 120.000 kita subsidi, kita hanya minta mereka mengganti 40.000. Ini merupakan salah satu program yang telah disiapkan untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, sehingga masyarakat dapat merasakan keberkahan bulan Ramadan ini.
Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, puluhan siswa-siswi SLBN Sri Sudewi Masjun Sofwan mengikuti pesantren kilat yang diadakan pihak sekolah selama bulan suci Ramadan. Puluhan siswa-siswi sekolah luar biasa negeri Sri Sudewi Masjun Sofwan mengikuti pesantren kilat yang diadakan pihak sekolah selama bulan Ramadan. Kegiatan ini diikuti semua siswa jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB. Materi pesantren kilat meliputi praktik sholat duha, sholat tarawih, sholat idul fitri, dan sholat jenazah. Kepala Sekolah SLBN Sri Sudewi Masjun Sofwan Budi Surono mengatakan, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa mengeksplorasi potensi diri dan mengembangkan kreativitas melalui kegiatan positif. Banyak kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Salah satunya adalah pesantren kilat yang dilaksanakan selama kurang lebih hampir 1 minggu. Dan pelaksanaan kegiatan pesantren kilat ini tentunya sangat banyak manfaatnya tentang apa itu puasa, kemudian hafalan-hafalan surat pendek, kemudian materi-materi tentang bagaimana itu sholat, kemudian dilaksanakan juga praktek daripada sholat itu sendiri. Salah seorang guru SLB, Gultom, mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi siswa, terutama untuk menjalankan kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat. Kegiatan pesantren kilat ini sangat tinggi, di mana selama pesantren kilat ini anak-anak belajar bagaimana sholat yang baik, bagaimana mengerjakan mulai dari wudunya, sholatnya, lalu tadi kita juga praktek memandikan jenazah. Nah, untuk teman-teman yang tuli ini ada perbedaan dengan teman-teman yang umum, di mana mereka sholat itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, siswa juga diajarkan tentang keutamaan puasa Ramadan, keutamaan sholat, cara berzikir, dan berdoa dengan bahasa isyarat. Yazi Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Pesantren kilat menjadi program prioritas di sekolah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan keagamaan dan keutamaan menjalankan ibadah puasa kepada siswa. Pesantren kilat menjadi pilihan utama yang diterapkan di sekolah selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Program ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan keagamaan dan memperdalam ibadah di bulan suci Ramadan. Selain itu, pesantren kilat juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih memahami esensi Ramadan dan bisa diterapkan di tengah masyarakat. Pesantren kilat ini diterapkan langsung oleh SMA Negeri 12 Kota Jambi. Sutrisno, Kepala SMA Negeri 12 Kota Jambi mengatakan, siswa juga dilatih untuk mengaji, tilawah, dan pemberian materi tentang nuzulul Quran, zakat fitrah, infak, dan sodako. Menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pesantren kilat di SMA 12 Kota Jambi tahun 2002. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketakwaan kita terhadap agama Islam, dan untuk yang non-muslim juga sesuai dengan agama yang dianutnya, yaitu agama Kristen. Pada intinya kegiatan ini melatih anak-anak kita untuk bisa melaksanakan kegiatan Ramadan dengan sempurna dengan baik. Selain itu, siswa dan guru juga belajar bersama makna sodakoh antar sesama. Mereka mengumpulkan sedikit dari hartanya untuk diberikan ke sesama teman di sekolah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musabakoh tilawatil Quran tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga menjadi salah satu sarana untuk merawat isi kandungan Al-Quran.
Musabaqah Tilawatil Quran menjadi salah satu sarana untuk merawat isi kandungan Al-Quran di tengah masyarakat. MTQ yang diselenggarakan secara rutin di berbagai tingkatan, mulai dari desa, provinsi, hingga nasional, berperan penting dalam melahirkan qori dan qori'ah berbakat yang mampu mendalami makna kandungan Al-Quran. Salah satu MTQ yang tengah berlangsung di Kabupaten Kerinci ialah MTQ tingkat 5 Desa Kedapatian Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kafilah dari desa-desa di wilayah tersebut. Para peserta antusias menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Kegiatan MTQ tidak hanya sekedar ajang perlombaan semata, namun juga memberikan kesempatan kepada kalangan muda untuk lebih mendalami makna yang terkandung di dalam kitab suci. Melalui kegiatan MTQ diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi insan Qurani yang tidak hanya pandai membaca, namun juga memahami dan mengamalkan ajaran suci dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, akan diselundupkan di wilayah Provinsi Jambi. Narkoba jenis sabu seberat 25 kg dimusnahkan petugas BNN Provinsi Jambi. Pemusnahan itu dilakukan di depan para tersangka yang ditangkap pada bulan lalu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi musnahkan barang bukti pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Barang narkotika ini dimusnahkan petugas dari pengungkapan petugas jaringan Medan Jambi pada bulan lalu. 25 kg sabu dimusnahkan petugas di depan para tersangka. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mobil insinerator. Penyidik Madya BNN Provinsi Jambi, Kombes Pol Tambunan mengatakan, pemusnahan barang bukti narkotika ini merupakan petunjuk dari jaksa sesuai dengan KUH pidana terkait barang bukti narkotika yang harus segera dimusnahkan. Dengan dimusnahkannya barang bukti ini menjadi bukti nyata keseriusan petugas untuk menindak tegas para pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. Baik, terima kasih rekan-rekan media bahwa pemusnahan hari ini adalah barang bukti yang kita dapatkan pada bulan Februari. Jadi sebanyak 25 kg yang berasal dari Medan dengan menggunakan kendaraan Fortuner yang tujuannya ke Jambi. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 orang pemuda ditangkap karena terlibat dalam pengedaran heksimer dan 230 butir tramadol di Kabupaten Merangin. Obat tanpa izin edar ini telah disalahgunakan layaknya narkoba. Polres Merangin menggerebek sebuah rumah yang menjadi tempat pengedar obat terlarang di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi pada tanggal 14 Maret 2025. Saat penggerebekan, polisi menangkap pemuda berusia 23 tahun berinisial DS, serta mengamankan 930 butir heksimer dan 230 butir tramadol di plafon rumah. Sebagian pil terlarang ini ternyata telah dijual kepada remaja di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi dan disalahgunakan selayaknya narkoba. Tidak hanya obat terlarang, 3 unit telepon genggam dan 1 buah tas tempat menyembunyikan pil turut disita polisi. Selanjutnya, polisi menangkap pemuda berusia 26 tahun berinisial ASF dan pemuda berusia 19 tahun berinisial RH yang menjadi pemilik barang dan pemesan pil terlarang tersebut. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Mulyono mengatakan, penangkapan ini dilakukan setelah mendapatkan informasi dari BPOM bahwa terdapat pengiriman obat yang tidak terdaftar dengan menggunakan jasa ekspedisi. Berbekal informasi ini, polisi melakukan penyelidikan hingga menangkap 3 tersangka. Ini sudah melaksanakan transaksi yang terdata oleh Bea Cukai sebagai penerima kiriman itu sudah 2 kali dalam 1 tahun ini. Dari door to door, jadi mereka itu membentuk jaringan di bawah. Ketiga tersangka tersebut masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merangin. Mereka dikenakan Undang-Undang Kesehatan tentang produksi atau mengedarkan produksi farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. M. Sober, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah dan saya Viola Esanofrani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.